Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Tetapi sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini, karena kasih-Mu selalu baru bagi kami. Berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan, agar firman-Mu menjadi suluh bagi hidup kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mengikatkan diri berarti kita yang datang dan berinisiatif untuk terikat dan melekat kepada Tuhan. Terikat berarti kita tidak bebas, tetapi berada dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan. Mengikatkan diri pada Tuhan dalam nas hari ini berarti menjadikan diri satu atau menyatukan diri dengan Tuhan, seperti seorang terikat dengan pernikahan, mereka menjadi satu daging. Kejadian 24. Mengikatkan diri dengan Tuhan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu melekat dan dekat dengan Tuhan. Hidup yang bersatu dengan Tuhan. Maka firman Tuhan menjelaskan bahwa kita menjadi satu roh dengan Dia. Apa artinya roh Allah berdiam dalam hidup kita? Hidup yang didiami roh Allah berarti yang pertama, hidup kita sekarang bukan sepenuhnya milik kita, tetapi adalah milik Tuhan. Karena tubuh kita adalah tempat berdiam roh Allah. Yang kedua, kita sudah menyatu dengan Tuhan, maka kita bertanggung jawab untuk menjaganya dengan tidak menyerahkan tubuh kita kepada percabulan atau perbuatan dosa. Hidup yang terikat dan menyatu dengan Tuhan merupakan suatu proses yang panjang. Penyatuan atau penggabungan dengan Tuhan bukan proses yang terjadi dengan sendirinya atau secara otomatis. Ini adalah proses yang harus diadakan dan diperjuangkan terus tiada henti dengan pengorbanan segenap hidup tanpa batas. Dan ini juga bukan proses yang hanya bisa dilakukan oleh satu pihak, tetapi dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak Tuhan dan pihak kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh merindukan dan mengusahakan hal ini sebagai suatu nilai yang melampaui segala nilai, sehingga kita dapat memperjuangkannya tanpa merasa keberatan sama sekali. Sebaliknya, kita merasa bahwa perjuangan mencapai level menyatu dengan Tuhan adalah kebutuhan yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Tuhan begitu aktif hendak mengajak kita untuk menyatu dengan Dia. Tetapi fakta yang sering terjadi adalah banyak orang Kristen yang tidak serius menyambut ajakan Tuhan tersebut, sehingga Tuhan seperti bertepuk sebelah tangan. Dan banyak orang Kristen mengharapkan proses penyatuan dengan Tuhan bisa terjadi dengan sendirinya tanpa kerja keras dan perjuangan. Sebagai akibatnya, banyak orang Kristen yang tidak mengalami realisasi dari anugerah Tuhan yang begitu besar ini. Pada akhirnya mereka menganggap bahwa persekutuan dengan Tuhan yang intim dan eksklusif hanya dimiliki oleh beberapa orang tertentu yang mendapat anugerah
hak istimewa dari Tuhan. Karena itu, mari kita mengikatkan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita tidak bertindak oleh kemauan kita sendiri, tetapi Roh Allah yang berdiam dalam diri kita akan menuntun dan mengarahkan hidup kita bertindak secara benar, karena Dia adalah Roh kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Tuhan, berilah kami kemampuan untuk mengikatkan diri kepada kehendak dan pikiran Tuhan, bukan kepada harta, benda, dan jabatan atau nafsu yang menyesatkan. Tuhan, berkatilah kami sepanjang hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami. Berkati seluruhnya jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa bagi orang yang sedang dalam keadaan sakit, yang berbaring di rumah sakit, bahkan di rumahnya. Kami serahkan hidup mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau sembuhkanlah segala penyakit yang ada dalam tubuh mereka lewat tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Yang memiliki pergumulan hidup, Engkaulah yang menopang, dan Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi mereka. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.